Sambung lagi guys ya, tempatnya pindah dulu. Setelah hari pertama, ini udah masuk malam yang kedua. Malam kedua setelah terkena cairan kimia HF. Penampakannya terselap dulu dari tisu ya. Nampaknya seperti ini. Nah, fokus. Lebih parah. Hitam-hitamnya semakin jelas ya. Hitam-hitamnya semakin jelas. Rasanya sakit nggak bang? Alhamdulillah. Sakitnya luar biasa. Cuman sakitan mana? Malam pertama sama malam yang kedua. Sakitan kemarin malam pertama itu nggak bisa tidur. Nah malam yang kedua ini alhamdulillah tadi jam 10 saya beli es batu buat dikompres. Saya celupin di wadah. Ini airnya seperti ini. Ini tadinya es batu saya celupin sambil ini pada bantal, saya ganti ini bantal, saya tidurnya pasti lantai seperti ini aja. Ada. Lu kenapa bang? Nggak tahu, jadi sedikit demam kenapa ya, mungkin karena nahanin rasa sakit ini. Emang sakit bang, sakitnya luar biasa. Sakitnya seperti apa? Sakitnya seperti tangan kita dipasang di pintu yang terbuka, kemudian pintunya kita tutup dengan kaki sekencang-kencangnya. Terkena tangan ini, nah rasanya seperti itu. Atau seperti apa lagi bang? Seperti kita ketika memaku atau masang paku ya, martilnya atau palunya itu meleset ke tangan kita. Rasanya seperti itu. Semut, cuman bedanya kalau kunci pintu atau terkena martil itu, saya juga pernah ya sampai begini, kebentuk pintu atau kena martil itu malamnya masih bisa tidur. Sakitnya itu sekitar 3-5 jam mereda. Kalau ini sudah kasih obat, sudah minum madu, sudah dikasih obat Mepinal, meredam rasa sakit bagian dalam, sudah ke Pak Mantri, tetap aja masih sakit. Mungkin ya proses sesuai prosedur katanya. Kalau terkena cairan HF itu tidak bisa instan sembuhnya ya. Teman saya yang pernah kena cairan seperti ini emang bilang gitu, nggak bisa instan katanya. Ini tetap mau nggak mau kita harus mengikhlaskan atau sabar dalam menjalani prosedur yang ada. Hari yang pertama itu luar biasa sakitnya, hari yang kedua ya berkuranglah 10%. Kenapa dibilang berkurang? Kalau hari yang pertama walaupun dikompres pakai air es tetap aja susah tidur karena masih sakit banget. Malam yang kedua tuh dikompres agak membaik ya bisa tidur. Langkah-langkah penyembuhan atau pengobatannya setelah terkena cairan HF, kita cuci dengan air yang mengalir, bisa menggunakan keran atau seperti awal video saya bikin selang yang mengalir airnya. Kemudian secepatnya kita beli madu. Kemarin beli madu TJ atau madu apa aja. Sebelum madu ini saya makan madu, habis minum madu yang saset tuh, madu rasa. Kemudian pulang dari beli madu ini di Alfa atau di Indomaret, saya ke apotek beli Mepinal redam rasa sakit bagian dalam. Karena jam 12 atau setelah zuhur, kemudian jam setengah 1 mulai berasa. Sekalipun saya udah safety, udah menggunakan sarung tangan, nggak tahu sarung tangannya hanya bocor, akhirnya merembes ke bagian telunjuk yang paling parah nih. Udah dicuci setengah 1 terasa senut-senut. Akhirnya saya coba cuci dengan air hangat untuk memastikan saya itu kena atau enggak tangannya. Setelah dicuci pakai air hangat, wow ternyata ini sakit, berarti positif karena cairan kimia. Terkena cairan HF. Kalau saya ini HF itu apa ya, semenjak saya bermain cairan kimia dari mulai HCl, sudah api, terus yang lain-lain lah. Perasaan HF ini lebih dahsyat apabila terkena kulit kita ya, terutama HF ini. Teman saya yang pernah kena banyak itu menyerang di sela-sela kuku, kemudian dia itu merusak organ bagian dalam bukan luar. Kalau kayak HCl itu kan bagian luar doang, putih, rasa panas, kemudian 1 jam 2 jam ya membaik. Kalau ini enggak, bertahap sakitnya. Pertama bahkan enggak sepintas seperti tidak kena apa-apa, kemudian ada rasa denyut sakit. Nah, untuk memastikannya, karena setelah penggunaan HF kemarin saya cepat-cepat nyucinya ya, dicuci cuman enggak maksimal. Akhirnya masih ada sisa-sisa. Saya cuci pakai air hangat, masih ada senas senut, berarti positif karena cairan HF. Akhirnya saya ke apotek beli madu sama obat ini Mepinal. Madunya buat apa? Buat meredam rasa sakit. Ini juga sama buat meredam rasa sakit. Sampai asar masih tetap aja ini semakin biru kemarin tuh ya, semakin rasa denyutannya sakit banget. Terpaksa asalnya itu saya ke Pak Mantri karena Pak klinik itu jauh ya dari kampung saya. Akhirnya saya ke Pak Mantri dikasih 3 obat ini. Nah dari Pak Mantri pun sama dikasih obat penahan, cukup sama aja dengan ini. Cuma beda merek ya, Mepinal. Untuk fokus Mefenamic acid ini juga sama,
vitamin asid ya. Kalau ini dapat beli sendiri dari apotek. Nah, kalau ini dikasih Pak Mantri, ini peredam rasa sakit bagian dalam. Ini ada amoxicillin sama apa sih, buat agar tidak terinfeksi katanya. Diminum 3 kali 1 hari. Nah, habis asar Pak Mantri diminum, mau maghrib lah, jam setengah 6 diminum sampai isya. Sakit masih tetap sakit, bukan setelah minum obat-obat ini sembuh, masih sakit. Sakitnya nggak tahu sih, yang saya rasakan seperti nggak ada efek, tetap aja sakitnya itu senut. Nah, ini saya sholat isya, habis isya saya rendam kembali pakai cairan es itu enak buat apa ya, buat ngompres itu enak. Cuman setelah diangkat dari cairan es itu, waktu hari pertama kalinya sih, hari pertama kalau dikompres enak, sakitnya mereda. Setelah diangkat dari kompresan, sakitnya bertambah, nambah sakit beneran waktu hari pertama sih. Nah, kemudian hari pertama saya nggak perlu kompres pakai air es, saya coba air garam, air setengah 1 atau 1 gelas kurang 1/4, kasih air garam 3 sendok makan, dikucek-kucek ya biar larut. Kemudian dicelupin jari yang terkena HIV tadi. Celupin, didiamin selama ya 3-5 menit. Kalau udah mendingan, agak sakitnya berkurang, kita angkat lagi, jangan dilap, biarin aja seluruh kering sendiri. Kalau udah sakit lagi, saya rendam lagi di air garam ini. Seterusnya hari-harinya seperti itu. Karena apa ya, semenjak kena ini saya nggak bisa jauh dari kompresan ini. Obat harus teratur. Tapi jujur aja nih, saya obat ini kan dari Pak Mantri, dia minum 3 kali 1, saya sampai 4 kali bang. Saya sampai 4 kali, pagi, siang, sore, malam. Belum lagi kadang kalau malam 2 kali ditambah ini yang dapat sendiri, karena saking sakitnya, saking pengen sembuh, pengen mereda sakitnya. Nah, udah itu ada lagi yang nyaranin pakai apa ini, minyak kayu putih. Soalnya saya sudah tuangin ke ini potongan bekas air aqua gelas ya, diinin. Rasanya gimana bang pakai minyak kayu putih? Rasanya hangat. Pertama ya enakan. Sakitnya berkurang nggak? Sakitnya bukan, nggak tahu ya, dikatakan berkurang iya, dikatakan bertambah iya. Berkurangnya sakitnya itu berkurang sedikit, bertambahnya itu ada tambahan panas-panasnya, hangat-hangatnya kalau dicelupin di minyak kayu putih. Cuma setelah dikasih minyak kayu putih, kemudian diangkat, saya celupin di air biasa atau air es, itu emang agak enakan. Jadi kesimpulannya, cara pengobatan yang terkena HIV itu, yang pertama dicuci bersih, kemudian secepatnya beli madu. Nah, kemudian ke apotek, kalau masih dianggap belum parah, ke apotek dulu lah, siapa tahu masih belum parah. Kalau saya ini cairan HIV-nya tidak saya campur pakai air saat pembersihan kaca, airnya lumayan, kayaknya banyak ini, bukan sedikit. Setelah udah ke apotek beli madu, diminum madunya, makan, kemudian minum obat ini. Kalau saya pribadi, nah pas sore hari ini kan belinya pas sekitar jam 3 habis zuhur, jam 2 jam 3 lah. Setelah asar ini semakin sakit, akhirnya pergi ke klinik, ke apotek, ke kliniknya jauh, nengok ke Pak Mantri, belok ke Pak Mantri. Ini jadinya ke Pak Mantri. Di sana ya ditanyain kenapa keluarnya ya sakit, terkena cairan, diterangin terkena cairan saat membersihin kaca, terkena cairan kimia namanya HF atau apa tuh namanya, lupa lagi singkatannya tuh. Taunya akhirnya Florida gitulah. Udah itu dicek sama Pak Mantri, kesehatannya sehat enggak. Nah, setelah itu disuntik, kemudian dikasih obat ini. Saya pulang maghrib, saya makan, minum obatnya, tepatnya malamnya nggak bisa tidur, rasa sakitnya luar biasa. Sampai subuh, sampai saat subuh, agak pagian ada tukang wudhu, saya beli sarapan, kemudian diminum lagi obatnya. Siang harinya saya beli es, bukan siang harinya. Assalamualaikum guys, jumpa lagi part 3 nya nih. Ini di malam yang ketiga yang terkena cairan HF. Waduh, penampakannya seperti ini nih. Telunjuk saya kayak hamil, Masya Allah. Ini waktu pagi udah seperti ini, pagi malam kedua itu udah seperti ini. Akhirnya mau nggak mau, karena sakitnya luar biasa, saya tusukin pakai jarum tuh, ada 1 2 3 4 5 6. Nah, setelah dikeluarin, keluar nanah, emang agak enakan, berkurang rasa sakitnya. Sekarang udah melendung lagi nih, entah zat apa ini, luar biasa kandungan kimianya. Ya beginilah reaksi HF
Apa sih HF tuh ya? Singkatannya tuh saya taunya F-nya aja, fluorida. Hanya itu apa, hidrogen apa ya, hidrogen fluorida lah. Ini cairan kimia yang luar biasa hebat nih. Semenjak saya mainan kimia dari HCl ya, terus soda api, terus apa tuh HNH2 apa sih lah pokoknya mah. Ini yang paling hebat nih. Padahal ini kenanya sedikit, nggak sampai 1 tetes. Ya paling apa sih, kepenciratan tuh, kecipratan masuk ke sela jari. Ini malam yang ketiga seperti ini. Pagi-pagi juga udah seperti ini, saya tusukin keluar nanah dan sekarang membesar lagi. Nah, kalau yang kena cairan ini jangan jauh-jauh dari kompres. Ini kompresnya ini air ini es, nih esnya udah mencair. Udah berapa kali beli es aja itu ya, karena nggak kuat menahan sakitnya. Paling lama nahan sakit ya 10 menit lah, kebanyakan 5 menit juga udah nggak kuat. Celupin lagi, diamin lagi. Kenanya mah 3 jari, cuma yang paling parah telunjuk nih, jempol bagian pinggirnya doang. Ini juga sama, soalnya megang koas, kemungkinan merembusan dari koas kena telunjuk. Padahal saya itu udah pakai sarung tangannya mungkin bocor atau gimana nggak tahu. Nah, rencananya nih saya mau ditusuk lagi nih lah, biarin walaupun nanahnya belum matang. Kata orang sih nungguin nanahnya matang 4-5 hari, karena saya udah nggak kuat nahan sakitnya luar biasa. Mau saya tusuk lagi. Kalau mau di videoin susah megangnya. Caranya biar nggak terlalu sakit, nusuknya direndam dulu di air es, direndam dulu. Nah, udah ditekan-tekan sambil digerak-gerakin gini, udah terasa agak beku, agak baal tuh, nggak ini. Ditekan sampingnya, kemudian ditekan aja, yang kencang nekannya, tapi ya nggak kencang-kencang, masih sakit. Kalau terasa masih sakit, belum beku, celupin lagi sampai benar-benar beku. Kemudian ditusuk di sini, di bagian yang sekiranya banyak nanahnya lah. Tusuk cus 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau udah banyak ngumpul sih katanya 1 kali tusukan juga keluar semua. Kalau waktu pagi saya tusuk di sininya masih nggak nyambung kayaknya tuh. Di sini ditusuk keluar bagian sini doang, atasnya dipegang-pegang masih ada. Saya tusuk lagi, atasnya juga keluar, sampingnya saya tusuk lagi, keluar. Nah, itu cara ketika sudah ketiga harinya lah ya, masuk ketiga harinya ya kan. Ini tuh masuk malam yang ketiga, sekarang bisa. Sakitnya gimana bang kalau udah masuk malam ketiga? Karena saya waktu pagi sudah dikeluarin nanahnya ya, alhamdulillah sedikit berkurang, ya berkurang 10% lah. Terus apa sih hariannya gimana? Masih tetap nggak bisa jauh dari kompres. Setiap 5 menit 10 menit kalau pengen istirahat tidur siang pun ya harus selalu ngecelup di sini, ngecelup di air es kompresan. Nanti kalau seandainya sudah membaik, udah perubahan, saya kabari kembali bro. Saya serius bikin video ini karena sepanjang hidupku rek manjat kimia yang paling sakit tuh ini. Kalau HCl tuh kadang cuman terasa kebakar bagian luarnya doang, kemudian 1 hari juga sakitnya berkurang. Kalau ini udah malam ketiga masih ada senut-senutnya juga, cuma katanya ini nanti, kata yang udah pernah, ini bakalan ngelupas kukunya tuh, udah hitam begini. Biarinlah, yang penting gak sakit, walaupun terkelupas mungkin udah resiko. Insya Allah mudah-mudahan tumbuh lagi. Cukup sampai di sini bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guys, jumpa lagi. Ini di malam yang keempat. Nah, tadi siang alhamdulillah setelah malam ketiga, kemudian siangnya itu sudah bisa beraktivitas. Cuman pagi-pagi saya tusuk lagi
Ini bekas tusukannya, kelihatan guys ya. Nah di hari ketiga pagi, waktu pagi saya tusuk lagi karena produksi nananya masih terus, sekalipun kemarinnya sudah ditusuk udah keluar. Pagi-pagi ini kembung lagi, gede lagi ini. Nah setelah ditusuk ya pagi itu udah mulai bisa beraktivitas, cuman tetap jari telunjuk yang parah ini nggak bisa digunain. Contohnya ketika megang sesuatu ya telunjuk ini gini, atau ketika megang setir motor telunjuk masih belum bisa digunain maksimal. Rasanya gimana bang? Rasanya udah, rasa sakitnya sudah mengurang, sudah berkurang, senut-senutnya itu sudah mulai nggak begitu parah, nggak begitu sakit, dan udah bisa jauh dari kompres. Sekalipun ya kadang 1 jam masih saya kompres, 1 jam atau setengah jam, apalagi kalau terkena sinar matahari atau dekat-dekat yang panas-panas lah, ini sakitnya kumat lagi, sakitnya kambuh lagi, mau nggak mau saya kompres lagi. Cuman tidak seperti hari yang sebelum-sebelumnya. Hari pertama apalagi, kalau hari pertama kan paling bisa bertahan lepas dari kompres tuh 5 menit lah, maksimal 10 menit juga nggak tahu kuat nahan apa enggak. Hari kedua juga sama. Karena hari yang ketiganya siangnya sudah bisa beraktivitas dengan satu syarat, ya pagi-pagi nanahnya dikeluarin, ditusuk paksa, tusuknya di bagian yang banyak nanahnya. Nah sekarang nih saya mau tusuk lagi, soalnya perasaan ini sudah membesar lagi. Saya mau videoin, cuman nggak tahu dimegangnya susah ya. Di sini ada nggak sih? Nah jarumnya terlebih dahulu dibakar, dinetralisir. Ini sudah saya bakar karena ada banyak kipas. Contohnya ya ini saya nggak bisa menjegresin lah, pakai korek aja, pakai korek dibakar terus langsung dicelupin di air. Udah itu dilap pakai tisu atau pakai kain yang bersih. Nah udah itu siap digunain. Caranya dikompres dulu biar enggak terlalu sakit di air es. Ini esnya udah mulai mencair, tapi nggak apa-apa, biar lemes lah, biar enggak kaku kulitnya. Sambil digerak-gerakin, kalau udah agak enakan, nggak begitu sakit, atau kulitnya udah mulai lemes lentur, biasanya tadi siang kalau udah mulai ada nanahnya nambahin, dia keluar sendiri. Soalnya saya besarin tusukannya bagian tengah waktu pagi. Datang guys, susah juga ya melihatnya, saya nggak bisa melihat di kamera guys, soalnya takut ketusuk. Ini masih terasa sakit. Ternyata udah keluar sendiri tuh, masih ada dikit guys. Kalau ditekan bagian depan masih ada, cuman nggak banyak guys, soalnya tadi habis isa udah dikeluarin, keluar sendiri karena lubangnya besar. Kalau udah penumpukan nanahnya digerak-gerakin juga keluar sendiri guys. Makanya usahain bikin lubangnya dibesarin. Kalau udah ditusuk dicontek dikit atau pakai sabetan kuku disobek. Nah ini dikeluarin dikit-dikit, nanahnya sudah bercampur darah guys. Saya lap, harusnya pakai tisu nih guys. Nah caranya seperti itu ya guys, pakai jarum yang
dibakar terlebih dahulu pakai jarum apa aja. Saya pakai jarum pentul nih guys. Dibakar dulu, dinetralisirin dulu asli biar nggak infeksi kata orangnya. Mudah-mudahan di hari keempat besok ya, kita namanya juga wong cilik guys ya, namanya orang rakyat kecil, kalau nganggur terlalu lama ya repot ya guys. Makanya tadi pagi hari ketiga ya sakit-sakit juga dipaksain kerja nyari cuan lah, nganggur terus ya babak belur. Anak bini tuh masih ada nananya guys, dicari aja, ditekan-tekan yang bagian banyak, sekiranya banyak nananya di atas, ditekan dikit-dikit aja guys, tekan kalau sakit lepas, tekan lagi, kalau sakit lepas, tekan lagi, kalau nggak sakit ditekan agak kencengan guys. Ini tuh apa ya, harus hati-hati. Perawatannya gimana guys? Perawatannya gimana bang? Perawatannya seperti biasa. Apa sih, obat yang dari Pak Mantri diminum teratur, pagi, siang, sore, malam pun saya tambahin yang dapat beli sendiri. Pernah rasa nyeri, madu yang kemarin dapat beli nih udah mau habis, ini sedikit lagi saya campur air, mau dihabisin malam ini. Taruh guys. Alhamdulillah penampakannya seperti ini malam yang keempat. Mudah-mudahan enggak begitu lama lah. Semoga teman-teman yang terkena cairan kimia HF ini cepat sembuh ya guys. Soalnya apa ya, namanya juga hidup, apa sih, butuh resiko. Kalau terlalu lama nganggur ya, apalagi rakyat kecil ya, mungkin jadi masalah besar ya kalau terlalu banyak anggurnya. Cukup video ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa membantu saudara-saudaraku yang terkena cairan HF. Juga jangan khawatir, jangan panik guys, sembuh, insya Allah sembuh. Enggak sampai apa sih, enggak sampai luka parah, sampai kematian, enggak. Yang penting ngikutin cara saya dari awal. Pertama, setelah kena dicuci, kemudian beli madu, beli obat itu dari awal video tuh, nah, madunya diminum. Setelah masih sakit, secepatnya konsultasi dengan dokter. Semoga apa sih, supaya tidak terinfeksi bagian dalamnya, karena nanti kan disuntik, dikasih obat anti infeksi. Nah, ini malam yang keempat, tidur pun sudah bisa lepas dari kompres guys. Kalau malam pertama, malam kedua nggak bisa lepas dari kompres, sekarang sudah bisa lepas dari kompresan air.